Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, segala bersyukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di dalam mempelajari agama ini, dimudahkan Allah untuk bisa memahami serta mengamalkannya, sehingga ini semuanya bisa menjadi bekal kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid ya. Kita masih berada pada bab tentang dukun ya, dukun dan yang semisalnya. Kemudian di sini penulis menyebutkan riwayat dari Imam Muslim ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in fasaddaqahu lam yuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau bertanya kepadanya tentang sesuatu dan dia mempercayainya, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan secara zahir yang tampak dari hadis ini, bahwasanya ancaman tersebut ini mengenai orang yang mendatangi tukang ramal dan bertanya tentang sesuatu hal yang gaib kepadanya, baik setelah itu dia membenarkannya maupun setelah itu dia melakukan perkataannya, entah dia percaya atau tidak. Pokoknya dia datang kepada dukun atau tukang ramal bertanya tentang sesuatu yang gaib ya, tentang barang yang hilang misalnya ya, tentang masa depan dan seterusnya. Maka ini masuk dalam ancaman hadis ini. Nabi SAW bersabda tadi, lam yuqbal lahu salatu. Salatnya tidak diterima. Ya, salatnya tidak diterima. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan ulama yang lainnya, beliau mengatakan makna dari sabda beliau ini adalah bahwa sholatnya tidak mendapatkan pahala walaupun mencukupi dan gugur kewajiban sholatnya ya. Jadi ini juga perlu difahami ya, bahwasanya ketika dia sholat tetap itu menggugurkan kewajibannya, kan wajib sholat kan ya, gugur kewajibannya Pak, tapi nggak dapat pahala apa-apa ya kan, rugi tuh nih. Sholat 40 malam ya, sehari 5 kali gak untuk apa-apa Pak, untuk kesel ya. Meskipun apa itu menggugurkan kewajiban dia ya, kewajiban sholat gugur, tapi gak ada pahala sama sekali ya, selama 40 malam. Ini dia sekali datang Pak. Kalau tiap bulan dia datang ke tukang ramal Pak ya, 40 hari lagi gak terima ya, ini musibah Pak. Ini hadis seperti ini harus sering kita sampaikan kepada masyarakat ya, supaya orang itu tahu tidak meremehkan ya, tidak meremehkan pergi ke dukun atau tukang ramal atau semisalnya. Ini bukan perkara remeh Pak. Bismillah ya. Tidak boleh kita meremehkan sebagai muslim ya. Karena sholat kita apa? Akan sia-sia, tidak ada pahalanya. Padahal kita sholat itu cari apa? Pahala itu yang kita cari Pak. Pahala Pak. Nah kalau gak ada pahala, buat apa kita? Sia-sia Pak, 40 malam. 40 malam itu sakulan tuh itu.
Ini rugi sekali Pak. Pokoknya orang yang datang ke dukun itu rugi ya, dunia akhirat. Belum lagi tadi di akhirat Pak. Rugi Pak. Nah kalau orang yang datang bertanya aja seperti itu, lalu bagaimana dengan yang ditanyai tukang ramalnya? Tentu lebih apa? Ya lebih berat lagi Pak, konsekuensinya. Baik. Faedah dari hadis ini yaitu haramnya menjadi arraf, tukang ramal, dukun atau orang pintar atau yang semisalnya pokoknya Pak. Ini haram Pak, jadi tukang ramal. Jadi kita itu jangan iseng-iseng apa? Nyambi tukang ramal. Ini aku iso ramal ini. Ini dilarang dalam Islam Pak. Dilarang dalam Islam Pak. Ini bukan satu yang main-main Pak. Bukan satu yang main-main. Kita dulu mungkin waktu masih ingat ya, kalau saya pas SMA dulu, SMP itu ya, itu dulu masih banyak sering apa itu kayak zodiak. Gini Virgo kok gini keuangannya akan lancar. Bintangmu apa? Bintangku Scorpio. Oh Scorpio ini mau gini. Itu kan ramalan kan ya. Itu tidak boleh, tidak boleh. Ya, alhamdulillah sekarang kayaknya sudah enggak ini ya kayaknya, sudah enggak usum ya. Nah itu alhamdulillah, bagus berarti. Entah hilangnya karena apa nggak tahu. Yang penting ya, itu bahaya sebenarnya itu, Pak. Mempercayai ramalan itu bahaya sebenarnya. Nah kita dulu sempat seperti itu kan ya waktu kita sekolah dulu Pak. Ini musibah. Maka terus kita jelaskan hal seperti ini biar kaum muslimin apa? Faham ya. Karena yang mengetahui hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita percaya. Kalau kita tanya ke dukun tukang ramal terus kita percayainya, berarti sama saja kita apa? Sama saja kita mengakui dia mengetahui hal yang gaib. Padahal yang tahu hal gaib hanya Allah saja Pak. Nabi aja nggak tahu. Ketika kalungnya Aisyah jatuh, ya, dipun tindih onto, ditindih ontanya, itu Nabi dan sahabat cari Pak, nggak tahu kalau ternyata di bawah onta. Ketika ontanya mau berangkat, ontanya berdiri, baru ketahuan kalungnya di situ. Coba, Nabi adalah manusia paling mulia Pak. Rasulullah utusan Allah Pak. Itu aja nggak tahu kalau kalungnya Aisyah di bawah onta coba Pak. Nah sekarang ada orang dukun ngakunya Pak, bisa mengetahui barang hilang. Dompet saya hilang Pak, dompet yang kono kae, digawa wong kae. Itu tahu dari mana Pak? Yang dia pusing iki roh iki ta dhewe. Mau ngarang-ngarang mawon ngene. Oh barangmu digawa kae, oh kae. Ini hati-hati ya, jangan langsung percaya. Ya tidak boleh Pak. Karena kadang setan itu sengaja Pak menciptakan apa mengadu domba Pak. Pak dukun, barangku hilang sing nyolong sapa? Oh sing nyolong tangga sebelah Pak. Akhirnya kita sama tangga kita jadi apa? Musuh. Padahal belum tentu benar Pak. Pak. Kita sudah seudun akhirnya. Oh jebule tangga sebelahku sing nyolong dompetku. Awas gue. Padahal belum tentu benar itu Pak. Itu ngasal kadang setan itu apa? Berusaha Pak. Ya supaya kita itu apa? Musuhan sama tetangga kita, sama siapa misalnya. Maka tidak boleh kita mempercayai, tidak boleh Pak. Tidak boleh. Kecuali kalau ada bukti yang nyata. Kalau dari mbah dukun tidak boleh Pak. Kemudian, faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan diharamkan mendatangi dan membenarkan tukang ramal, orang pintar, dukun dan tukang sihir. Pokoknya mereka ini 11-12 Pak, sama aja. Karena biasanya tukang sihir yang ramal barang biasanya, dukun barang. Ini dia kurang pintar dan seterusnya. Jadi mendatangi itu haram Pak. Enggak boleh kita tanya aja, enggak boleh Pak. Tidak boleh. Maka sebagai seorang muslim ini harus tegas masa seperti ini. Jangan sekali-kali kita mendatangi dukun atau tukang ramal atau yang sejenisnya. Neng kaumannya orang pinter Mas. Tidak boleh kita datangkan. Sekarang istilahnya orang pinter atau yang lainnya. Tidak pakai istilah dukun Pak. Karena kalau pakai istilah dukun orang lari Pak. Image-nya kan sudah jelek kan ya. Dukun ini mesti apa? Kalungannya gede, wireng sangar, membangkit kemenyan gitu. Nah, sekarang dia berusaha untuk merubah image istilahnya orang pinter. Ya. Pakai kupluk, pakai jubah, bersih orangnya, ceklale tasbih, merubah image. Tapi prakteknya sama aja dukun Pak.
Jadi nggak ada dukun putih, dukun hitam itu nggak ada. Ilmu putih, ilmu hitam itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Sihir itu ya sihir hitam semua, nggak ada yang putih, Pak. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, terkadang seseorang itu terhalang, ya, bisa terhalang dari mendapatkan pahala ketaatan yang hal ini disebabkan oleh kemaksiatan yang dia kerjakan. Contohnya tadi, Pak, gara-gara dia mendatangi apa? Dukun atau tukang ramal, akhirnya dia terhalang mendapatkan pahala sholat selama 40 malam. Maka hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Ya, apalagi kalau sudah berbau kesyirikan ini, ya, Allah berfirman apa? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Sungguh jika kamu Muhammad, Nabi Muhammad SAW ini diwanti-wanti sama Allah ini. Sungguh jika kamu Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan batal seluruh amalanmu. Batal amalan semua, Pak, hangus semuanya, Pak. Ini Nabi Muhammad loh, meskipun betul nggak mungkin ya, ini diwanti sama Allah. Nabi Muhammad aja kalau seandainya syirik, batal amalannya semuanya, apalagi kita. Ya, maka syirik ini harus kita jauhi, terutama syirik besar. Ini meskipun perbuatan syiriknya itu hanya 5 menit, Pak. Ya, kita syirik besar ya, orang syirik besar ya, berdoa kepada selain Allah, ya, menyembelih kepada selain Allah. Ini perbuatannya cuma 5 menit, tapi seluruh amal kita batal, Pak. Yang pernah haji batal amalannya, hangus semuanya. Pernah umroh batal semuanya. Puasa Ramadan puluhan tahun batal semuanya. Bahkan dia bisa apa? Batal Islamnya. Padahal mungkin perbuatan syiriknya cuma nyembelih hewan cuma berapa menit paling. Ini bahaya sekali, Pak. Ya, jadi syirik itu betul-betul harus kita jauhi. Jangan sekali-kali mendekati kesyirikan. Ya, meskipun syirik kecil kita jauhi saja. Ya, ini adalah larangan Allah yang paling besar. Larangan Allah paling besar dan merupakan pembatal keislaman yang paling utama, Pak, paling pertama. Ya, jadi hendaknya kita, Pak, sebagai muslim menjauhi kesyirikan, ya, kemudian menjauhi apa? Ya, para pelaku-pelakunya ini, Pak. Ya, ya, tukang sihir, ya, dukun, tukang ramal dan semacamnya. Kita jauhi, Pak. Ini adalah musuh kita bersama. Kemudian terakhir yang keempat, faedah keempat, dari hadis ini menunjukkan haramnya ilmu perdukunan, ya, dan termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, jadi selain haram mendatangi tukang ramal, dukun dan seterusnya, mendatangi itu haram, tidak boleh. Ya. Termasuk juga haramnya tentang ilmu perdukunan, tidak boleh kita mempelajari ilmu perdukunan, ilmu sihir, tidak boleh, tidak boleh. Ya. Ini berbeda dengan apa? Dengan dokter, ya, dia bisa mengobati karena ilmiah, bisa dibuktikan ilmiah, Pak. Tapi kalau pengobatan dukun ini kan nggak ilmiah, Pak. Nggak ilmiah. Yang katanya bisa, Pak, memindahkan penyakit dari apa? Dari hewan, Pak. Ini jangan, ini tidak boleh ini, Pak. Ini secara sederhana aja, Pak. Dia memindahkan penyakit, kalaupun memang iya ya, kalaupun memang betul, dia berarti telah memindahkan penyakit dari manusia ke hewan. Hewan yang semula sehat, Pak, dikai penyakit, Pak. Niki zalim apa mboten ngene niki? Zalim, Pak. Ya zalim, Pak. Ini kalau seandainya benar ini kezaliman, Pak. Nggih. Lo binatang sehat kok dipindah penyakit kayak penyakit. Ini zalim, Pak. Tapi seringnya seperti itu tipu-tipu aja, Pak. Tipu-tipu, Pak. Ya, tipu-tipu. Dulu pernah kita jelaskan ya. Ini kadang dia memiliki khodam, ya, perewangan, Pak, jin, ya, punya jin pembantu, Pak. Jadi nanti ada jin yang dia tugasnya itu nyetit, Pak, nyetit urat saraf yang menyebabkan rasa sakit, Pak, dicetit, Pak, oleh jinnya itu. Yang satu tugasnya nanti di hewannya tadi, Pak. Misalnya sakit apa? Hati, ya, jantung, ya, misalnya, ya. Ini tak pindah ke ayam atau kambing. Ketika kambingnya sembelih, hatinya kambingnya itu hancur, Pak. Nah, itu yang menghancurkan itu jinnya, Pak. Sehingga ketika disembelih hancur, dukunnya mengatakan apa? Loh, ini loh, hatinya hancur. Berarti penyakitnya wis pindah. Wis sehat sampean, Pak. Alhamdulillah. Itu dihapusi, Pak. Sedangkan yang sakit pasiennya, pripun, Mbah? Tadi sakit, ampun mboten, Pak. Soalnya uratnya dicedet kalian jenis yang niku, Pak. Urat yang sakit itu loh. Sehingga dia merasa apa? Wah, wis gak sakit. Padahal dicedet uratnya ini, Pak. Penyakitnya masih ada. Makanya kadang orang itu testimoni cuma sekedar apa?
wah wis enak. Padahal penyakitnya masih ada. Ya, akhirnya dia akan tergantung dengan apa? Ketergantungan dengan dukun tadi, Pak. Nanti setiap bulan datang ke sini, Pak. Ya, kontrol ya. Setiap dikasih minuman apa gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, ini semuanya buat ampun percaya mboten niku, Pak. Itu kalau betul seperti itu, Pak, rumah sakit tutup semua kesedoyo, Pak. Nggih. Nah, itu dihapusi Muhammad Pak kita. Tidak ada, memindah penyakit itu tidak ada. Seandainya bisa, itu kezaliman, Pak. Menzalimi hewan itu dosa apa badan? Dosa loh, Pak. Kita memelihara kucing, Pak. Kucingnya dikurung, kita kurung, enggak kita kasih makan, mati kucingnya, dosa kita, Pak. Dosa, Pak. Bisa masuk neraka, Pak. Maka Islam itu agama yang penuh rahmat kasih sayang. Tidak mungkin Islam ngajari ngotot itu tidak mungkin, Pak. Pengobatan dengan cara apa? Memindahkannya ke kambing sehat dikai penyakit, Pak. Jadi Islam nggak mungkin ngajari seperti itu. Jadi sekali lagi hati-hati ya, hati-hati. Kadang pengobatan berkedok dukun itu juga banyak, Pak. Dukun kebalik ya, dukun berkedok apa? Pengobatan. Ada nyai siapa gitu. Katanya bisa mendatangkan malaikat siapa, itu ada Pak videonya, Pak. Jadi kalau percaya disuruh-suruh ini tidak boleh percaya seperti itu. Kalau sakit ya ke dokter aja, Pak. Yang umum saja. Buat usaha yang main suruh-suruh ini buat usaha, Pak. Makanya malah tambah penyakit, Pak. Ya, tambah penyakit, Pak. Malah akeh jine begitu. Malah diinstalasi jin akeh begitu. Ya, demikian ya, semoga manfaat. Mohon maaf jika kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.